Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para peserta didik kelas 10 dimanapun berada. Senang sekali saya bisa bertemu Anda melalui tayangan video ini. Semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat untuk terus belajar. Perkenalkan, saya Kamus Hidayat, Guru Mata Pelajaran Ekonomi di SMA Negeri 1 Kadugede, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan dan menjelaskan tentang konsep ilmu ekonomi. Adapun submateri yang akan dibahas yaitu yang pertama, manfaat mempelajari ilmu ekonomi. Yang kedua, pengertian ilmu ekonomi. Yang ketiga, sejarah ilmu ekonomi. Yang keempat, kebutuhan manusia. Yang kelima, barang dan jasa sebagai alat pemenuhan kebutuhan manusia. Dan yang keenam adalah nilai guna barang. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini yaitu setelah Anda menyimak dan mempelajari materi dari tayangan video ini, diharapkan semua peserta didik dapat mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi, kebutuhan, dan barang atau jasa sebagai alat pemenuhan kebutuhan manusia dengan benar. Yang kedua, menjelaskan keterkaitan konsep ilmu ekonomi, kebutuhan, dan barang atau jasa sebagai alat pemenuhan kebutuhan dengan perspektif holistik secara rinci. Dan yang ketiga, menerapkan konsep yang telah dipelajari sebagai nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan rasional. Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari dan memahami ilmu ekonomi. Apa saja sih manfaat mempelajari ilmu ekonomi? Yuk kita bahas pada pemaparan berikut ini. Setiap manusia pasti berusaha mengatur kebutuhan ekonominya. Dan hal pokok bagi setiap masyarakat, khususnya dalam ruang lingkup keluarga, tujuannya agar dapat dengan cermat mengatur skala prioritas kebutuhan dari keperluan yang terpenting atau mendesak terlebih dahulu. Oleh karena itu, ilmu ekonomi berperan penting di sektor kebutuhan manusia. Selain itu, dengan mempelajari ilmu ekonomi, kita dapat melatih seseorang agar mampu mengatur atau mengelola nilai nominal dengan baik dan bijak. Melatih seseorang agar berjiwa sosial, bersifat teliti atau cermat dan ekonomis, serta melatih seseorang agar memiliki jiwa dalam berwirausaha. Selanjutnya, apa sih ilmu ekonomi? Yuk kita lihat beberapa pengertian ilmu ekonomi pada penjelasan berikutnya. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia. Asal katanya adalah oikos yang berarti keluarga atau rumah tangga, dan nomos yang berarti peraturan, aturan atau hukum. Dengan demikian, secara garis besar, ekonomi dapat diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Dalam perkembangannya terdapat sejumlah pengertian mengenai ilmu ekonomi. Di antaranya, yang pertama, Adam Smith. Adam Smith mengatakan bahwa ekonomi adalah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Yang kedua, Alfred Marshall mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah studi tentang umat manusia dalam usaha mengkaji bagian dari tindakan individu dan sosial yang paling dekat dengan pencapaian dan penggunaan kesejahteraan material. Yang ketiga, Paul A. Samuelson yang menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang cara masyarakat menggunakan daya produksi yang terbatas untuk menghasilkan barang dan jasa serta mendistribusikannya kepada berbagai individu.
Berdasarkan beberapa pengertian dari para ahli tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara individu dan masyarakat dalam memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi keinginan yang tidak terbatas. Setelah mempelajari berbagai pengertian ilmu ekonomi, selanjutnya yuk kita bahas sejarah ilmu ekonomi. Salah satu karya pertama tentang ekonomi ditulis oleh Xenophon yang hidup sekitar 350 tahun sebelum Masehi. Karyanya adalah Oikonomicus yang berarti manajemen rumah tangga, termasuk pembagian pekerjaan dan pentingnya pendidikan bagi semua anggota rumah tangga untuk meningkatkan produksi pertanian. Ilmu ekonomi kemudian makin berkembang. Posisi ekonomi sebagai ilmu pengetahuan makin penting, khususnya setelah penerbitan buku The Wealth of Nations oleh Adam Smith pada tahun 1776. Terbitnya buku ini ditandai pula dengan perubahan pada masyarakat melalui revolusi industri. Kehadiran pabrik-pabrik dan produksi barang secara massal mendorong para pemikir melihat ekonomi secara luas. Di dalam bukunya, Adam Smith menganalisis keadaan pasar. Ia menyatakan pasar dibimbing oleh tangan tak terlihat atau invisible hand. Konsep ini menyatakan aksi rasional individu, bahkan tanpa ikut campur tangan pemerintah di pasar, dapat mendorong pasar berjalan dengan baik, seolah-olah dibimbing oleh tangan yang tak terlihat. Setelah terbitnya buku The Wealth of Nations, muncullah berbagai pemikir ekonomi yang mengembangkan ilmu ekonomi. Salah satu konsep penting di dalam sejarah ekonomi adalah barter. Barter adalah pertukaran barang dengan barang. Praktik ini dilakukan karena manusia tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri. Kegiatan barter diperkirakan telah berlangsung sejak 6.000 tahun sebelum Masehi. Sistem barter tidak selalu berjalan dengan mulus. Terdapat sejumlah kesulitan, seperti harus mencari orang yang saling memerlukan pada waktu bersamaan. Kedua pihak harus menyepakati nilai barang yang dibarter, dan harus adanya keadilan pada nilai barang yang dibarter. Pada perkembangan selanjutnya, sistem barter dianggap merepotkan, sehingga manusia mencari alat yang dapat digunakan sebagai pengganti nilai sebuah barang. Misalnya, uang yang kita kenal sekarang ini sebagai pengganti yang dapat digunakan untuk membeli atau menukar dengan berbagai jenis barang yang dibutuhkan oleh manusia. Setelah mengetahui pengertian dan sejarah ilmu ekonomi, yuk kita bahas materi berikutnya, yaitu kebutuhan. Setiap individu memiliki kebutuhan yang hampir tak terbatas. Jika setiap orang diminta untuk membuat sebuah daftar dalam kebutuhan, kebutuhan itu akan sangat banyak, bahkan hampir tak terbatas. Kebutuhan yang tidak terbatas pada dasarnya bukan masalah, namun akan menjadi masalah ketika kebutuhan yang tak terbatas itu bertemu dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas. Kebutuhan manusia dapat dikelompokkan berdasarkan jenisnya, yaitu yang pertama, berdasarkan tingkat intensitasnya. Kebutuhan digolongkan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah kebutuhan primer, yaitu kebutuhan alamiah dan utama bagi manusia yang harus dipenuhi untuk melangsungkan hidupnya. Misalnya sandang, pangan, dan papan. Yang kedua, kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan pelengkap atau kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Dan yang ketiga adalah kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan yang bersifat mewah. Biasanya kebutuhan ini untuk menaikkan status sosial atau aktualisasi diri seseorang. Yang kedua, kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan. Kebutuhan ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada kebutuhan individu. Tentunya merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan berbagai individu.
Dan yang kedua adalah kebutuhan kolektif atau kebutuhan umum, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan orang banyak atau masyarakat. Nah, kebutuhan ini juga disebut sebagai kebutuhan sosial. Kemudian yang ketiga, kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya. Kebutuhan ini digolongkan menjadi dua macam. Yang pertama adalah kebutuhan sekarang, yaitu kebutuhan yang waktu pemenuhannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan saat itu juga. Misalnya, obat bagi yang sakit itu merupakan kebutuhan sekarang. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan masa yang akan datang, yaitu kebutuhan yang dirancang atau direncanakan untuk terpenuhinya di masa depan. Misalnya, orang tua yang menabung untuk keperluan anaknya di sekolah atau pada saat kuliah. Kemudian yang keempat, berdasarkan sifatnya. Kebutuhan digolongkan menjadi dua. Yang pertama, kebutuhan jasmani, yaitu kebutuhan fisik yang berhubungan dengan tubuh manusia. Yang kedua, yaitu kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki beraneka ragam kebutuhan. Kebutuhan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan saling terkait satu sama lain, sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Mau tahu faktor apa saja yang mempengaruhi kebutuhan manusia? Yuk, ikuti lagi pemaparan berikut. Perbedaan kebutuhan antar individu atau kelompok dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya usia, lingkungan atau kondisi alam, agama, adat istiadat, peradaban, pekerjaan atau profesi, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, hobi atau kegemaran, jenis kelamin, dan lain-lain. Untuk memenuhi kebutuhan manusia, diperlukan alat pemenuhan atau alat pemuas kebutuhan manusia berupa barang dan jasa. Alat pemenuhan kebutuhan yang berbentuk barang atau benda tentunya merupakan jenis alat pemenuhan kebutuhan yang berbentuk fisik, dapat dilihat, disentuh, dan memiliki berat atau massa. Sedangkan jasa adalah alat pemenuhan kebutuhan yang tidak berbentuk, tetapi bisa dirasakan manfaatnya. Yuk kita lihat penjelasan mengenai jenis-jenis barang sebagai alat pemenuhan kebutuhan manusia pada pemaparan berikut ini. Barang dapat dibedakan berdasarkan cara memperoleh, kepentingan, cara penggunaan, cara pengerjaan, dan menurut bentuk dan sifatnya. Yang pertama, barang berdasarkan cara memperolehnya. Barang dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada barang non-ekonomi atau barang bebas, yaitu barang yang untuk memperolehnya tanpa harus ada pengorbanan atau biaya. Barang bebas ini merupakan salah satu alat pemenuhan kebutuhan manusia yang jumlahnya bisa dibilang tidak terbatas. Misalnya udara, sinar matahari itu merupakan barang bebas. Yang kedua, barang ekonomi, yaitu barang yang untuk memperolehnya membutuhkan pengorbanan terlebih dahulu. Pengorbanan untuk mendapatkan barang ekonomis dapat berupa uang, pengorbanan fisik, pengorbanan waktu, atau yang lain. Misalnya, untuk mendapatkan ikan, seorang nelayan harus bekerja dengan pengorbanan fisik dan waktu. Yang ketiga, barang ilit, merupakan barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, diperoleh ketika jumlahnya yang terbatas. Sebaliknya, jika jumlah barang ini berlimpah, justru bisa menyebabkan bencana bagi manusia. Misalnya saja api, yang jumlahnya terbatas bisa digunakan untuk memasak nasi. Namun, ketika api jumlahnya banyak, justru bisa menjadi bencana bagi manusia, karena dapat menimbulkan kebakaran. Yang kedua, barang berdasarkan kepentingannya. Ini dibedakan menjadi 5 macam. Yang pertama adalah barang esensial,
merupakan barang yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau bisa disebut barang ini merupakan barang yang sangat pokok sekali. Yang kedua, barang normal, yaitu barang yang permintaannya bertambah ketika pendapatan seseorang juga meningkat, dan sebaliknya permintaannya akan berkurang ketika pendapatannya menurun. Yang ketiga adalah barang inferior, yaitu barang yang pemakaiannya itu dikurangi ketika pendapatan atau penghasilan bertambah. Yang keempat adalah barang superior. Ini merupakan kebalikan dari barang inferior, yaitu pemakaiannya bertambah ketika pendapatan atau penghasilan meningkat. Yang kelima yaitu barang mewah, barang yang berharga mahal dan dapat menaikkan status sosial penggunanya. Yang ketiga, barang berdasarkan cara penggunaan. Ini digolongkan menjadi dua macam. Yang pertama ada barang pribadi, yaitu barang yang dimiliki dan digunakan oleh individu atau perorangan. Dan yang kedua adalah barang publik, yaitu barang yang digunakan untuk kepentingan banyak orang atau masyarakat umum. Yang keempat, barang berdasarkan hubungan pemakaian dengan barang lain. Ini digolongkan menjadi dua macam. Yang pertama adalah barang substitusi, yaitu barang yang dapat menggantikan barang lain. Dan yang kedua adalah barang komplementer, yaitu barang yang kegunaannya semakin bertambah jika digunakan bersama dengan barang lain. Yang kelima, barang berdasarkan tujuan penggunaan. Ini dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah barang konsumsi, yaitu barang yang dapat digunakan secara langsung. Barang ini tidak perlu melalui proses pengolahan kembali, sehingga siap digunakan atau dapat langsung dikonsumsi. Dan yang kedua adalah barang modal atau barang produksi, yaitu barang yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan barang yang lainnya. Yang keenam, barang berdasarkan cara pengerjaan atau proses pembuatannya. Itu dibedakan menjadi tiga macam. Yang pertama adalah barang mentah, yaitu barang yang belum mengalami pengolahan. Barang mentah juga disebut sebagai bahan baku produksi yang perlu untuk diolah terlebih dahulu untuk menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi. Yang kedua, barang setengah jadi, yaitu barang yang sebelumnya sudah melewati proses pengolahan tetapi belum menjadi barang yang siap untuk dipakai, perlu untuk diolah kembali agar dapat digunakan. Dan yang ketiga adalah barang jadi, yaitu barang yang sudah siap untuk digunakan atau dikonsumsi karena sudah melalui proses produksi secara keseluruhan dan sempurna. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu barang berdasarkan bentuk dan sifatnya. Ini digolongkan menjadi dua. Yang pertama ada barang tetap atau tidak bergerak, yaitu barang yang bersifat tetap dan tahan lama. Jenis barang ini tidak mudah untuk dipindahkan, misalnya rumah, tanah, gedung, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah barang bergerak, yaitu barang yang bersifat tidak tetap dan dapat digunakan dengan mudah untuk dipindahkan, serta masa pakainya pendek. Selanjutnya mungkin Anda bertanya, kenapa barang-barang tersebut digunakan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhannya? Tentunya kalian tahu alasannya. Karena barang tersebut memiliki nilai guna atau manfaat. Tentunya ada 5 macam nilai guna atau manfaat barang. Apa saja perbedaannya? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, nilai guna dasar atau elementary utility, yaitu suatu bahan bisa memiliki nilai guna yang lebih tinggi ketika mengalami proses produksi, namun kembali digunakan sebagai bahan dasar proses produksi yang berikutnya. Contohnya kapas. Ini akan memiliki nilai guna yang tinggi ketika sudah dipilih menjadi benang. Yang kedua, nilai guna bentuk atau form utility. Nilai guna bentuk adalah manfaat yang bertambah dari suatu barang setelah berubah bentuknya. Contohnya, balok kayu atau kayu gelondongan yang sudah diolah menjadi meja dan kursi
memiliki nilai guna yang lebih tinggi. Yang ketiga, nilai guna waktu atau time utility. Nilai guna waktu adalah perubahan manfaat barang pada waktu-waktu tertentu. Contohnya, saat musim hujan, nilai guna jas hujan akan menjadi lebih tinggi dibandingkan di musim panas. Dan yang keempat, nilai guna tempat atau place utility. Barang-barang tentu memberikan manfaat yang lebih besar jika berada di tempat yang tepat. Contohnya, jaket tebal ini lebih berguna untuk orang-orang yang tinggal di pegunungan atau wilayah bersalju. Dan yang terakhir adalah nilai guna kepemilikan atau ownership utility. Beberapa benda akan memiliki manfaat atau nilai guna yang lebih besar ketika berpindah kepemilikan atau dimiliki oleh orang yang tepat. Contohnya cangkul dan traktor akan lebih berguna bagi petani dibandingkan buruh pabrik. Selanjutnya, untuk lebih memahami penguasaan materi, silahkan dalam tayangan video ini Anda untuk mencoba menjawab latihan-latihan soal berikut ini. Baiklah, untuk menambah pemahaman Anda tentang materi yang sudah dijelaskan tadi, Anda bisa mendapatkan file dalam bentuk PDF yang Anda bisa langsung download dalam deskripsi YouTube di bawah ini. Demikian pemaparan materi pada video pembelajaran kali ini. Saya berharap video pembelajaran ini memberikan manfaat bagi Anda khususnya dan umumnya untuk dunia pendidikan Indonesia yang lebih maju. Tetap semangat untuk terus belajar, dan belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.